Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL Pantai Losari menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Makassar Senin 13 Oktober. Mereka menuntut kejelasan nasib setelah penertiban yang membuat para pelaku usaha kecil kehilangan tempat berjualan. Dengan membawa spanduk bertuliskan aspirasi mereka, para pedagang meminta agar pemerintah Kota Makassar segera memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan wisata ikonik tersebut. Aksi yang berlangsung damai itu dikawal aparat keamanan dan Satpol PP. Sejumlah pejabat Pemkop tampak menemui para pengunjuk rasa untuk mendengarkan langsung keluhan mereka. Salah satu pedagang Ani mengaku gelisah karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai lokasi baru yang dijanjikan oleh pemerintah. Ani menambahkan bahwa banyak pedagang kecil kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak tak lagi bisa berjualan di area Losari. Ani berharap Pemkot Makassar bisa merangkul semua pedagang dengan menghadirkan memfasilitasi relokasi dengan tempat yang layak dan strategis agar usaha mereka bisa bertahan. Mereka juga meminta adanya kebijakan khusus bagi pedagang UMKM Losari yang sudah lama berkontribusi terhadap geliat ekonomi wisata di Makassar. Aksi tersebut menjadi bentuk keprihatinan sekaligus harapan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan pedagang kecil yang menjadi bagian penting dari denyut ekonomi kota. SMA Bosowa School Makassar menghadirkan kegiatan inspiratif bagi para siswanya melalui program Career Guidance and Counseling yang diselenggarakan oleh Tim Bimbingan dan Konseling atau BK. Kali ini sekolah yang menerima kunjungan dari IDP Education, lembaga internasional yang berfokus pada pendidikan global, untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait kuliah di luar negeri Senin 13 Oktober. Dalam kegiatan ini, tim dari IDP Education berbagi berbagai informasi penting mengenai pilihan universitas di berbagai negara, tips dan strategi untuk mempersiapkan diri, hingga peluang dan manfaat yang akan diperoleh siswa ketika melanjutkan studi internasional. Para siswa mendapatkan wawasan tentang proses pendaftaran, persiapan bahasa, serta gambaran kehidupan akademik dan sosial di luar negeri. Guru BK Nur Hidayah Usman menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa SMA Bosowa School Makassar semakin terbuka wawasannya dalam merencanakan masa depan pendidikan mereka. Dengan adanya sesi bersama IDP Education ini, SMA Bosowa School Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendidikan yang holistik, tidak juga fokus pada akademik tetapi juga pada pengembangan karir dan kesiapan global para siswanya. Bupati Bantaeng M. Fatul Fauzi Nurdin secara resmi melepas kontingen cabang olahraga atau cabur futsal yang akan berlaga dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga Sulawesi Selatan atau Porprov Sulsel di Kota Makassar. Pelepasan ini digelar di kantor KONI Bantaeng Senin 13 Oktober 2025, penuh dengan semangat optimisme dari Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Fatul Fauzi Nurdin menantang atlet Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFK Bantaeng untuk menjaga reputasi daerah yang dikenal memiliki tim futsal hebat. Lebih lanjut, Bupati berpesan agar atlet menjadikan babak kualifikasi sebagai ajang strategis. Sementara itu, Ketua KONI Bantaeng Tasrif Labandu melaporkan bahwa kontingen futsal adalah cabur ke-27 yang dilepas untuk mengikuti babak kualifikasi. Ketua KONI juga memberikan apresiasi kepada manajemen AFK Bantaeng atas latihan berbulan-bulan yang telah dilakukan. Ia berpesan junjung tinggi sportivitas karena yang Anda bawa bukan hanya nama pribadi tetapi juga nama Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng memecahkan rekor prestasi kesehatan di tingkat nasional setelah UPT Puskesmas Kota Bantaeng berhasil masuk 10 besar terbaik pada ajang bergengsi Indonesia Healthcare Innovation Award atau IHIA 8 tahun 2025 dengan meraih posisi 3 besar. Keberhasilan Puskesmas Kota ini mengungguli ratusan inovasi dari seluruh Indonesia, membawa program unggulan mereka ke babak final dan sesi tanya jawab yang digelar secara daring dari Jakarta pada Minggu 12 Oktober 2025. Inovasi yang diandalkan Bantaeng adalah skuad sehat atau strategi kolaborasi, edukasi dan demonstrasi menuju masyarakat sehat. Program ini dipresentasikan oleh Sugita Patah, SKM MKes, dan bersaing dalam kategori Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Presentasi final ini dilaksanakan di ruang studio Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng, di mana suasana tegang dan dukungan penuh terasa kental. Momen puncak ini terjadi saat Bupati Bantaeng M. Fatul Fauzi Nurdin beserta Ketua TPPKK Gunya Paramasuka Putri
Ketua GUW Bantaeng Haji Rahma Arsyad dan Kepala Dinkes Dr. Andi Ihsan hadir langsung di studio untuk memberikan dukungan. Bukan hanya sebagai penonton, Bupati Fatil Fauzi dan seluruh jajaran bahkan turut berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab untuk menjawab langsung pertanyaan tim juri.